Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin meminta waktu rekan-rekan sekalian eh, untuk diminta wawancara pada siang hari ini. Perkenalkan saya Nur Alif Detullah dari anggota kelompok satu dan di sini juga saya ditemani sama rekan saya dari kelompok satu yaitu Farhan Sidiki dan Katami. Silakan dari Farhan dulu perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farashiki. Saya dari anggota kelompok satu. Oke, lanjut ke Katami. Silakan. Perkenalkan, saya Siti Tamiku Adatul Salamah dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Nah, mungkin tadi perkenalan dari anggota kelompok satu ya. Mungkin bisa langsung dimulai aja sesi wawancara pada kali ini. Mungkin yang pertama untuk uh, wawancara dari narasumber yang pertama, silahkan dari Muhammad Alfaris perkenalkan nama lengkapnya, domisili, usia, dan sukunya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Alfaris. Mungkin teman-teman bisa manggil saya Faris. Domisili saya dari Bandung, umur 20 tahun, suku Sunda. Terima Oke, kasih. terima kasih. Lanjut ke narasumber kedua dari Safela Giska, bisa perkenalkan nama lengkapnya, domisili, usia, dan sukunya. Oke, perkenalkan saya Safela Giska Gita Purwamustono, bisa dipanggil Giska. Umurnya 21 tahun, domisilinya di Tulungagung, Jawa Timur. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kedua untuk narasumber pertama, yaitu apakah dalam lingkungan keluarga Anda memakai alat elektronik berupa kipas angin? Bisa dijawab dulu. Oke, langsung saya jawab aja ya. Jadi kalau misalnya di keluarga saya tuh nggak terlalu sering ya kalau misalnya buat pakai kipas angin. Soalnya kan saya domisili di Bandung. Bandung juga kan emang si cuacanya emang udah dingin kan, jadi nggak terlalu kepake juga buat kipas angin kalau di Bandung. Itu sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari narasumber kedua, apakah dalam lingkungan keluarga Anda memakai kipas angin? Izin menjawab ya, kalau dari lingkungan keluarga sendiri, memang menggunakan kipas angin untuk sehari-harinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan dari saya cukup, bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya oleh teman saya, Farhan. Terima kasih, Ali. Mungkin saya lanjut pertanyaannya. Apakah dari lingkungan keluarga Anda memiliki list tersendiri untuk merek kipas anginnya? Boleh dijawab oleh Faris dulu. Oke, kalau misalnya buat list kipas angin sih kayaknya nggak ada ya. Jadi kalau misalnya keluarga saya misalnya beli kipas angin tuh nggak terlalu nentu satu merek gitu. Jadi yang penting ada, yang penting kepake, ada fungsinya. Gitu sih. Terima kasih, Faris. Boleh dilanjut ke Giska. Oke, jam-jam juga ya. Kalau dari keluarga saya mungkin sama dengan Haris, tidak ada merek khusus untuk membeli kipas angin. Namun ketika keluarga saya ingin membeli kipas angin, tentunya kita juga harus kita juga melihat dari contoh dari display yang tersedia gitu. Merek apa saja sih yang tersedia, namun dari berbagai merek yang terpajang di display itu baru kita memutuskan untuk membeli yang mana. Biasanya seperti itu. Mungkin dari Farhannya ada kendala jaringan, jadi bisa saya lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apakah untuk diri Anda pribadi suka memakai kipas angin? Silakan dijawab untuk narasumber pertama dulu. Kalau misalnya dibilang sering, nggak terlalu sering. Mungkin saya menggunakan kipas angin hanya dalam keadaan tertentu, mungkin saat merasa gerah di siang hari ataupun sedang bermain game ingin mendinginkan suhu dari PC tersebut. Oh, Mungkin terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke narasumber kedua, silakan.
Izin menjawab ya, untuk saya pribadi dalam penggunaan kipas angin itu kondisional ya, tergantung kebutuhan gitu. Untuk apa? Kalau misalkan siang hari cuaca lagi panas itu mungkin menggunakan kipas angin gitu untuk alternatifnya gitu. Jadi tidak sewaktu-waktu menggunakan kipas angin tidak, namun sesuai kondisi saja. Terima kasih. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah merek kipas angin apa yang biasanya Anda gunakan atau beli gitu? Mungkin bisa dijawab dari narasumber pertama. Kalau yang sering digunakan sih apa ya? Jadi emang keluarga saya kan emang random gitu kan kalau buat soal merek. Jadi ya kadang pakai A, kadang pakai brand B, kadang pakai brand C, kadang balik lagi ke brand A. Jadi gitu sih. Oke, terima kasih. Bisa lanjut ke narasumber kedua. Kalau untuk berbicara tentang suatu brand nih, kalau dari saya dan keluarga pribadi pun tidak ada patokannya untuk brand apa yang harus dibeli ketika ingin membeli kipas angin gitu. Namun sesuai pengalaman aja ya, kalau sesuai pengalaman tuh brand yang pernah dibeli itu ada brand dari Miyako yang terakhir dibeli. Oke, terima kasih. Nah, dari saya cukup, mungkin bisa dilanjut ke teman saya untuk wawancara. Silakan. Baik, saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya kepada narasumber pertama. Berdasarkan apa Anda membeli suatu produk elektronik, terlebih untuk merek kipas angin? Jadi kalau misalnya untuk membeli kipas angin, saya melihat berdasarkan fungsionalnya dan harga mungkin. Dua itu sih yang paling keluarga saya atau saya utamain. Baik, terima kasih. Silakan kepada narasumber kedua. Izin jawab ya, kalau untuk membeli itu sebenarnya kita balik lagi ya random gitu. Tapi ya dilihat dulu kebutuhannya seperti apa, terus dari segi harganya bagaimana, dari segi kualitasnya bagaimana, dan apa sih kelebihan kipas angin yang akan kita pilih. Mungkin dari segi itu aja sih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk narasumber pertama, apakah Anda mengetahui kipas angin Miyako dengan seri KAS 1627KB? Jika tahu, dari mana Anda mengetahui informasi kipas angin tersebut? Kalau misalnya kipas angin Miyako saya tahu, tapi kalau misalnya dari seri yang tadi sudah disebutkan, saya, tidak terlalu mengenal produk tersebut. Soalnya memang saya tidak terlalu, eee, mengikuti di brand kipas angin. Tapi kalau misalnya saya tahu dari mana brand Miyako, saya mengetahui banyak dari keluarga saya sih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir bisa dijawab oleh narasumber kedua. Izin menjawab ya, kalau untuk Miyako seri tersebut, jujur saya kurang tahu juga ya, karena saya ketika membeli kipas angin pun tidak sampai mendetail di serinya gitu, namun hanya melihat dari brandnya aja, oh ini brandnya aku gitu, dan saya mengetahuinya karena kebetulan saya juga menggunakan brand tersebut gitu. Kalau ditanya dari mana saya mengetahuinya, tentu dari ketika kita berjalan-jalan di mall atau di toko elektronik tidak dipungkiri juga banyak display-display kipas angin yang terjajar di situ gitu. Dan salah satunya pun juga dari brand ini gitu. Mungkin dari situ saya awal ngertinya, oh ada brand ini ternyata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk para narasumber yang pertama dan kedua. Mungkin cukup menjawab juga beberapa pertanyaan dari kelompok kami. Semoga dengan dijawabnya tadi beberapa pertanyaan dari kelompok kami bisa memberikan manfaat untuk kami maupun para narasumber. Cukup sekian untuk wawancara pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber yang telah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi wawancara siang kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin melakukan atau memaparkan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang terkait. Perkenalkan, nama saya Nur Alif Hidayatullah dari anggota kelompok 1, dan di sini juga saya ditemani sama rekan saya. Silakan dari Farhan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farhan Sidki, saya juga berasal dari anggota kelompok 1. Oke, terima kasih. Mungkin bisa langsung dimulai aja. Mungkin yang pertama itu mungkin dari narasumbernya bisa perkenalkan nama lengkapnya, domisili, usia, dan sukunya. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ilmayanti Nur Surya. Usia saya saat ini 20 tahun, domisili saya Makassar, suku saya Bugis. Oke, terima kasih. Nah, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, apakah Anda sering merekomendasikan untuk memilih atau membeli produk ke teman atau keluarga Anda? Ya, sering ketika produk itu bagus atau worth it untuk dibeli, biasanya saya merekomendasikan untuk orang-orang di sekitar saya untuk membeli produk tersebut. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah teman-teman Anda sering bertanya tentang produk yang akan dibelinya? Ya, biasanya teman-teman saya itu biasanya bertanya tentang pendapat saya ketika ingin membeli suatu produk ataupun ingin membeli sesuatu. Oke. Mungkin dari saya cukup sih. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Farhan. Terima kasih, Alif. Mungkin aku lanjut pertanyaannya. Jadi, opini apa yang sering Anda berikan ke teman-teman Anda untuk pembelian kipas angin? Seperti yang kita ketahui, kipas angin itu fungsinya untuk meredamkan ketika udara sedang panas, dan fungsinya tidak jauh beda dengan AC. Jadi saya merekomendasikan untuk teman-teman saya membeli kipas angin itu selain hemat listrik, juga harganya murah untuk dibeli. Oke, terima kasih. Lanjut, apakah Anda mengajak teman Anda untuk membeli kipas angin Miyako seri KAS 1627 KB? Iya, berdasarkan iklan yang saya lihat, kipas angin Miyako merek KAS 1627 KB ini sangat worth it untuk dibeli. Selain harganya murah, juga memberikan garansi kepada konsumen terhadap produk tersebut. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman saya untuk membeli produk tersebut. Terima kasih. Yang terakhir, apakah teman Anda membeli kipas angin Miyako KAS 1627 KB setelah Anda memberikan opini? Ya, setelah saya memberikan opini terkait dengan produk tersebut bahwa harganya murah, listrik hemat, juga sangat worth it untuk dibeli, teman saya jadi untuk membeli produk tersebut karena opini dari saya. Terima kasih. Mungkin sekian pertanyaannya, kembalikan ke Alif. Oke, terima kasih. Ya, mungkin itu tadi ya beberapa hal yang mungkin pertanyaan dari kelompok kami, dan terima kasih untuk narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mewawancarai narasumber terkait tugas wawancara tenaga penjual. Boleh kita langsung saja. Bapak boleh perkenalkan nama, umur, domisili, dan status pekerjaan. Nama saya Haji Hermin. Pekerjaan saya pedagang elektronik dengan nama tokonya Sari Mulia Elektronik. Dan saya sudah berusaha di sini di tempat ini, lokasi ini sudah 20 tahun. Tempat lain sudah 20 tahun. Jadi masa kerja saya sudah 40 tahun.
di bidang yang sama. Domisili saya asli Padang dan alamat rumah saya di Jakarta. Rumah sakit Penjaga. Terus Mungkin langsung selanjutnya pertanyaan, apa saja produk Bapak yang jual? yang kita jual sekarang ini elektronik dan kebutuhan alat-alat rumah tangga. Elektronik ini kan macam-macam, ada televisinya, ada kulkasnya, dan sekarang ini banyak digandrungi UKM, usaha kecil menengah, produk seperti oven, mixer, dan topper. Dan tak luput juga yang sering dipakai harian kipas angin, Magicom. Karena Magicom itu sudah populer, setiap mahasiswa mempunyai wajib mempunyai Magicom, termasuk kipas angin. Dan Selanjutnya, bagaimana Bapak memasarkan produk ke konsumen? biasanya kita dagang itu menunggu sejak adanya COVID pandemi ini, kita sudah mencoba beralih kepada online. Jadi kita merangkul melalui Tokopedia, kemudian Shopee, Bukalapak, dan Facebook. Tambah lagi dengan ada lagi kita punya program bisnis. Ya. Kita coba terapkan. Alhamdulillah selama ini kita menunggu dan konsumen kita terbatas. Rupanya dengan adanya dengan kita menambah dengan menjual online ini, pasar kita lebih besar. Berarti Bapak sudah membuka di beberapa e-commerce ya? Ya. Seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Facebook juga ya Pak? Ya. Selanjutnya, apakah konsumen tertarik dengan produk yang Bapak tawarkan? Produk yang kita jual sekarang ini kita ikut tren. Ya. Jadi ibaratnya kita mengikuti selera konsumen, customer satisfaction. Jadi apa yang disendrungi konsumen pada saat sekarang. Jadi ibaratnya guru kita adalah pembeli. Ya. Jadi kita sadar hubungan konsumen itu apa, kira-kira trennya apa. Itu yang kita sediakan. Jadi berfokus kepada konsumen ya Pak? Ya, konsumen oriented. Konsumen oriented. Customer satisfaction ya Pak? Certification. Ya. Selanjutnya, produk apa yang paling laris di depan yang Bapak jual dan apa mereknya? Produk yang paling laris Pak? Ya, paling laris sekarang ini kita tarik itu lingkungan kita di sini adalah lingkungan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu punya kebutuhan seperti Magicom, kipas angin, ya, dan alat listrik lainnya seperti lampu dan sebagainya. Kalau untuk mereknya Pak, yang paling laris itu apa? Dan kalau biasanya konsumen itu sudah tahu apa yang mereka butuhkan melihat geng-geng ini. Atas ini Pak ada nak Miyako nih Pak. Ya. Udah di sebelumnya udah dicarinya di Ya, jadi know-how, knowledge dari customer itu sudah tinggi. udah tinggi. Jadi kita dalam zaman sekarang ini kita tidak perlu ngajar. Ya. Jadi customer itu lebih paham dan mengetahui apa yang mereka butuhkan. Berarti untuk merek berarti tergantung konsumen ya? Ya, Kalau selanjutnya, kalau untuk merek Miyako termasuk yang laris terjual nggak Pak? alhamdulillah ada. Ya, Miyako ya Pak. Miyako.
untuk apakah Bapak menjual kipas angin Miyako? Ada? Ada ya Pak? Ada? Banyak. Lebih banyak ya? Banyak. Ini waktu juga ada. Ya. Selanjutnya, pengaruh apa yang Bapak terapkan untuk mencapai target pasar Bapak? Ya sering-sering masuk di IG, ya, promosi terus masuk di apa nama lagi, satu lagi yang di Net juga ada, di Google Business. Di Google Business ada ya Pak? Ya kita terapkan terus. Jadi setiap ada produk itu kita approve terus. Jadi nanti bersama tahu. Selanjutnya, apakah konsumen produk kipas angin mengikuti tren dalam membeli produk? Seperti contoh, mengharuskan produk kipas angin Miyako memiliki fungsi dan tampilan canggih tadi. Ya, ya ibaratnya sekarang ini pabrik itu harus mengikuti desain satu, yang kedua hemat listrik. Ya, nah, yang paling akhir sekali adalah after sales service. Jadi kalau konsumen itu maunya produknya itu bergaransi. Ya. Jadi garansi itu yang bikin menarik konsumen. Alhamdulillah sudah suasana semua. Berarti konsumen itu semua tadi kayak tadi juga konsumen mencari informasi dulu baru menanyakan ke Bapak. Ya. Berarti konsumen mengikuti tren lah ya Pak? Ya, bukan konsumen mengikuti tren, Ya. toko yang mengikuti tren, penjual yang mengikuti tren. Ya. Ya. Jadi kalau konsumen itu kan apalagi customer sekarang ini kan anak muda, milenial. Ya. Ya seperti saya ini level saya tidak ada lagi. Saya ikut anak lagi. Iya, iya. Nah, kalau kamu sudah mahasiswa, kamu yang pintar, kamu bilang ini tambah udah cocok lagi. Dulu paling laris Panasonic, sekarang Panasonic mahal. Ya. Nah, Kalau level mahasiswa itu enggak Mahal. Pak? Mahal ya Pak? ya, jadi ibaratnya sekarang ini kan sesuai dengan satu dia. Jadi beli kipas angin, beli Panasonic dapat satu, beli Miyako dapat 3. Iya benar. Berarti kalau untuk promosi kayak tadi itu Bapak terapkan juga ya Pak? Misal beli satu dapat, beli 2 dapat 1. Tidak, kita strateginya bagaimana harganya. Bagaimana harganya? Jadi kalau kipas angin ini sudah umum, kita tidak bisa ambil itu yang mana. Ya. Jadi kita lihat juga kalau online sekian harganya, kalau di offline gimana. Ini. Menyesuaikan aja ya Pak. Ya. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana Bapak mempertahankan loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan? Jadi tadi itu garansi. Garansi. Jadi setiap barang itu kita stempel merek kita. Nanti Bapak kalau apa ini kita pick up garansinya setahun. Ini produk ini. Dan satu lagi kita adalah toko resmi ya yang terus continue melayani. Jadi ibaratnya apa keluhan kita coba salurkan ke customer service. Langsung ke yang resmi aja ya Pak? Ya. Oke. Mungkin itu yang terakhir Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Maaf mengganggu ya Pak. Sekian dari wawancara kami kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.